Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kita memasuki hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita pada hari ini, biarlah terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya dan lewat doa-doa kita. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-64 ayatnya yang ke-8. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, perhatikanlah ayat ini bahwa umat Tuhan berada dalam posisi yang terendah. Posisi apakah itu? Yaitu posisi dalam keadaan berdosa. Ternyata bahwa dosa membuat manusia tidak berdaya. Dosa membuat manusia seperti dikejar-kejar rasa bersalah. Dosa telah membuat manusia kehilangan damai sejahtera. Datanglah kegelisahan dalam diri, membuat manusia sulit untuk berdamai dengan dirinya sendiri, sulit berdamai dengan Tuhan, dan sulit berdamai dengan sesama manusia. Akibatnya adalah berpengaruh kepada wajah, sehingga wajah manusia itu cemberut, sulit untuk senyum. Dan saudara, akhirnya adalah bila ini berlarut-larut dalam waktu yang sangat panjang, maka akhirnya mendatangkan sebuah penyakit dalam diri manusia. Saudara, menyimpan dosa bagai menyimpan sampah yang tidak nyaman dan mendatangkan sesuatu yang sangat merugikan kita sendiri dan merugikan sekeliling kita. Nah, solusi untuk pemulihan atas dosa-dosa kita adalah tidak lain seperti yang firman Tuhan sudah kita baca pada hari ini adalah datang kepada Tuhan dalam doa. Mohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Saudara, pengakuan sangat penting di dalam pengampunan dosa kita. Tuhan mau saudara dan saya ketika berdosa, kita mengakui akan dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh dan dengan rendah hati. Keberanian mengaku akan dosa di hadapan Tuhan ini sangat penting. Keberanian mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sangat penting. Ingatlah bagaimana Daud, dia punya keberanian untuk datang kepada Tuhan mengakui segala dosa-dosanya. Dan harga yang perlu dibayar dalam pengakuan itu adalah terlihat dalam action tubuhnya dan action hatinya, saudara. Dia berpuasa berhari-hari di dalam doa pengakuan kepada Tuhan. Dia duduk di atas debu, dia buka semua pakaian kerajaannya di hadapan Tuhan. Dia memakai pakaian yang sangat rendah dan dia merasa dirinya
tidak berarti di hadapan Tuhan. Karena itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh mohon pengampunan dari Tuhan. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Janji Tuhan atas pengampunan dosa itu adalah pemulihan hati. Dan hukuman dibatalkan. Pemutihan terjadi. Dan akhirnya Daud bersemangat kembali untuk melakukan setiap aktivitasnya. Saudara yang kekasih, barangkali saat ini bila saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini di posisi sama seperti bangsa Tuhan pada saat ini. Karena itu lewat firman Tuhan mengajak kita segeralah datang pada Tuhan. Jangan biarkan dosa menebal di hati kita bagaikan katarak. Saudara, kikislah katarak dosa yang ada di hati kita lewat pengakuan. Maka lewat firman Tuhan pada hari ini menjamin Tuhan pasti mengampuni kita. Karena Tuhan itu penuh kasih dan rahmat. Dia mengampuni setiap kita karena Tuhan berkata dia tidak menginginkan kematian daripada orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan menginginkan pertobatan dari orang-orang yang berdosa. Maka ada sukacita yang besar tidak hanya di bumi sukacita itu. Tetapi ada sukacita di surga. Berloksa-loksa malaikat Tuhan menyambut orang yang berdosa itu ketika dia meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Dan saudara, maka dikatakan di sini sukacita di surga terjadi ketika saudara dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan seorang pendosa itu bertobat kembali ke jalan yang benar. Itulah yang diinginkan Tuhan dari setiap orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepadanya. Dia yang penuh dengan adil, dia Allah yang penuh dengan rahmat, dia Allah yang penuh dengan pengasih dan penyayang. Dia menginginkan hubungan kita dipulihkan dengan dia. Dan dia menginginkan supaya kita orang yang dibebaskan dari dosa. Kita orang-orang yang dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut. Kita menjadi orang-orang yang dipulihkan. Kita merdeka untuk melakukan berbagai aktivitas kita dengan pengampunan dosa. Maka ikatan dosa yang ada di hati kita, yang ada di hidup kita dibebaskan oleh Tuhan. Sehingga kita dimampukan untuk merdeka melakukan kasih, merdeka untuk melakukan kebaikan, merdeka untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita hanya fokus melakukan apa yang baik. Kita tidak ingat-ingat lagi akan dosa-dosa kita. Karena Tuhan pun sudah tidak ingat akan dosa-dosa kita. Terpujilah Tuhan dan muliakanlah Tuhan atas kasih-Nya yang besar untuk selalu bersedia mengampuni setiap dosa kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu yang besar menolong kami, menopang kami, memulihkan keadaan kami. Supaya kami hidup di dalam pertolongan Tuhan. Ketika kami sudah mengakui dosa-dosa kami, maka ada sukacita yang besar, bukan saja di sorga, tapi sukacita di hati kami. Kami menjadi orang yang merdeka, kami menjadi orang yang dipulihkan, kami menjadi orang yang sangat bersukacita. Kami tidak diikat lagi oleh kuasa dosa, tetapi kami berada di dalam kasih karunia Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, maka hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang masih terikat oleh kuasa-kuasa dosa, yang belum mau datang kepada Tuhan untuk mengampuni, untuk meminta pengampunan dosa. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja, menjamah setiap hati dan merubah setiap hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Sehingga seluruh umat Tuhan boleh datang kepadamu karena persoalan dosa itu selesai hanya di kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya pada hari ini seluruh jemaat-Mu akan dipulihkan ketika datang dan meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Karena tidak ada satupun kami yang bersih di hadapan-Mu. Semua kami telah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan dalam darah-Mu yang kudus itu, yang telah tercurah di Bukit Golgata, telah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Mengampuni dosa-dosa keturunan kami. Mengampuni dosa nenek moyang kami. Dan bersedia Tuhan memulihkan hubungan kami dengan diri kami sendiri, hubungan kami dengan sesama, dan terlebih hubungan kami dengan Tuhan. Ketika pemulihan terjadi, maka ada sukacita yang besar, ada semangat yang luar biasa
untuk kami dapat hidup lebih berkualitas di tengah-tengah dunia ini, dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesukaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dengarkan doa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian, selamat pagi dan selamat kita beraktivitas.